Kayaknya aku harus minum obat sakit kepala deh. Ini udah sakit banget. Aku harus minum obat biar bisa ngelanjutin setrikaan ini. Iya mah, aku seneng banget deh. Enak banget ya ternyata kalau belanja punya kartu kredit unlimited. Kita bisa beli apa aja, nggak ada batas. Ngapain di situ? Kuping ya? Enggak, Non. Enggak. Saya lagi ngepel di sini dari tadi, udah di sini. Alah, alasan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gak usah dibantuin. Emang lo gak ada kerjaan apa? Ini bau apa ya? Kayak ada bau kebakar gitu. Ya kan? Kamu cium nggak? Iya, Mah. Astagfirullahaladzim. Bentar, Nek. Enggak. Ngapain? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kan baju kesayangannya Mama. Kak Intan! Astaga. Baju ini. Baju ini kamu apain, Intan? Hah? Maaf, Ma. Tadi tuh aku... Nggak usah kasih alasan kamu. Kamu pasti sengaja ya? Sengaja rusak baju saya? Hah? Ya iyalah, Mah. Dia tuh pasti sengaja. Dia kan gak suka kita tinggal di sini. Aku gak pernah kepikiran kayak gitu. Aku seneng kok kalian tinggal di sini. Bohong. Gak usah didengerin, Mah. Orang kayak gini biasanya ngomongnya manis. Tapi sebenarnya tuh busuk. Mending dihukum aja biar kapok. Apalagi? Tolong, Bu. Jangan hukum Non Intan, Bu. Non Intan ini lagi sakit kepala. Tadi saya sudah bilang Non Intan mau gantiin dia setrika. Tapi nggak mau, Bu. Ya emang tugas anak itu harus setrika. Kalau bajunya rusak ya dia lah yang tanggung jawab. Aku minta maaf, Ma. Nanti bajunya diganti sama yang baru ya. Nggak perlu, nggak usah. Saya lebih puas kalau kamu saya hukum. Saya kurung di gudang. Bu, jangan, Bu. Biar saya aja yang ganti hukumannya Non Intan. Apa sih kamu? Ikut campur. Ikut dong. Sini. Non, ini nenek bawain roti sama minuman. Tapi nenek bingung gimana cara ngasihnya. Nek Sumi. Apa nenek dobra aja ya pintu ini? Mumpung Bu Endang lagi di kamar dan Non Fionanya lagi pergi. Jangan, Nek. Nanti kalau nenek ketahuan, nenek dimarahin. Gak usah. Nenek lempar aja ya. Mau ngapain kamu? Hah? Intan itu nggak boleh dikasih makanan sama minuman. Gak dengar apa kamu? Hah? Mayat udah tua, ngeyel. Mau melawan saya kamu, hah? Ya, mau melawan saya. Enggak, Bu. Saya cuma
kasihan sama Non Intan. Pasti dia lapar dan haus. Kalau dia haus, tinggal minum air keran, beres. Kalau dia lapar, tinggal ngangkat aja mulutnya. Biar perutnya kembung. Nesumi mau kemana? Iya, Nek. Kok Nesumi kayak ketakutan gitu, Nek? Kenapa, Nek? Nesumi lagi ada masalah ya? Intan ada nggak di rumah? Rosa bawain makanan ya? Nenek, mau minta bantuan sama kalian. Sebenarnya Intan... Nesumi! Ngapain sih keluar-keluar? Ayo masuk! Bisa nggak kasar gitu nggak? Kalian diem aja deh. Gak usah ngatur-ngatur hidup gue. Ini hidup gue bukan hidup lo. Ya udah deh. Yuk. Ayo masuk, masuk. Masuk, masuk. Cepet, masuk. Cepet gak? Cepet. Lama banget sih jalannya. Cepet, cepet. Cepet. Dasar nenek-nenek bisanya ngadu doang. Cepet. Ma, Mama. Iya, Pak. Kenapa? Nih, Ma. Nenek-nenek peot ini mau coba ngadu sama orang di luar untuk ketahuan sama aku. Oh iya? Aduh, berani sekali kamu ya. Bener. Kok berani kamu kayak gitu? Kurang ajar ya kamu ya. Hah? Saya kan udah berkali-kali bilang sama kamu. Jangan coba ngadu-ngadu soal rumah ini kepada siapapun. Bahkan kepada Pak Budi majikan kamu. Lupa? Hah? Lupa kamu? Saya nggak ngadu, Bu. Saya cuma mau minta tolong biar Non Intan keluar dari gudang. Saya kasihan sama Non Intan, Bu. Itu namanya sama aja ngadu. Ngadu, ngerti nggak? Hah? Ngerti nggak itu namanya ngadu? Dengar ya, nih dengar ya. Saya kasih peringatan ke kamu ya. Hari ini kamu nggak boleh makan sama sekali. Itu hukumannya, paham? Heran kok cari gara-gara aja. Bentar lagi kan Papa pulang kerja. Itu Intan mau di dalam gudang aja? Ya jangan dong. Nanti bisa ketahuan. Kalau ketahuan, uang kita bisa di stop dan kita nggak bisa diporotin lagi. Ya kan? Iya, jangan. Hah? Sumi, lihat saya. Tuh ya, majikan kesayangan kamu keluarin dari gudang. Kuncinya tuh. Ambil! Cepetan! Cepetan, bukain. Cepetan, astaga lama banget. Cepet! Iya, Bu ya. Cepet, saya bilang cepet. Lari! Lama banget sih nenek. Elek banget ya kalau kerja tuh. Ya Allah, Non. Maafin nenek ya, Non ya. Non nggak bisa bantu. Non Intan harus lapor sama Papa. Mau sampai kapan kamu ditindas sama mereka? Kamu yang punya rumah, tapi mereka yang kuasai. Percuma, Nek, kalau Intan lapor ke Papa. Yang ada, mereka cuman bakal balikin fakta. Nanti Intan malah disalahin, Nek. Non Intan yang sabar ya. Nenek pasti akan jagain Non.
sama anaknya benar-benar kejam. Aku benar-benar dihukum gak boleh makan dan minum. Semua makanan dan minuman diambil semua sama mereka. Ya Allah, Bu Endang benar-benar keterlaluan. Air keran aja dimatiin. Ya Allah. Racun yang kita kasih ke Intan kayaknya salah deh. Kok dia nggak mati-mati sih? Gak ada yang salah, Fania. Racun yang setiap hari kita kasih ke makanannya Intan itu memang gak bisa langsung membunuh dia. Tapi pelan-pelan akan bikin dia cacat. Dan gak lama setelah itu akan selesai hidup dia. Ya tapi Ma, itu udah gak sabar pengen nguasain harta ini. Intan pasti akan segera mati, Fania. Jadi kamu harus sabar. Sabar. Gak lama lagi seluruh harta kekayaan dari papa tiri kamu ini akan jadi milik kamu. Tinggal menghitung waktu kok. Ya, sabar. Nenek Sumi! Dia kayaknya nguping deh, Ma. Dia dengar omongan kita, Fania. Kita harus kejar dia. Kita kejar. Nenek Sumi! Stop! Sumi! Nenek! Sumi, stop! Nenek Sumi, stop! Astagfirullahaladzim. Sumi. Kenapa di sini? Aduh, Mama, itu Papa. Gimana tuh? Kenapa? Ayo bicara. Ayo udah. Kita bicara di rumah aja. Kita bicara di rumah. Kacau nih kalau sampai dia bilang ke papa tiri kamu. Gawat. Tolong jagain Intan. Fania kita aman. Untung aja dia meninggal. Bi. Pak Budi, Nek Sumi kenapa? Enggak tahu, Bal. Tiba-tiba Bi Sumi jatuh di depan mobil saya. Gimana, Pak? Nek Sumi udah meninggal, Pak. Hah? Meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaiknya kita baca doa dulu supaya pemandiannya dilancarkan ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kok Nek Sumi pegang gayung? Coba Ros, gayungnya coba dicabut, diambil. Iya, Tante. Kok nggak bisa lepas ya?
ya? Astagfirullah, nggak bisa. Ya udah, kalau gitu kita buka sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Mbak, ini kenapa nggak bisa lepas ya, Mbak? Aduh, ini kenapa tangannya Nek Sumi nggak bisa dibuka sama sekali ya? Udah. Jangan diterusin. Saya tanya Pak Ustadz dulu ya. Ya, tunggu sebentar. Iya, Mbak. Ayo. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ada apa, Bu Rati? Itu di tangannya Nek Sumi, gayungnya nggak bisa lepas. Kok bisa? Tante nggak coba usaha buat secara paksa gitu melepasin gayung dari tangan Nenek Sumi? Itu dia, Pak. Saya nggak berani. Takut tangannya Nek Sumi itu kenapa-napa. Makanya saya bingung nih, gimana dong Pak Ustadz? Gini, kalau memang masih ada gayung di tangannya nggak apa-apa, ini darurat. Terusin aja mandiin jenazahnya, ya. Oh, gitu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya udah makasih ya Pak Ustadz. Saya terusin lagi ya pemandiannya. Sila. Permisi. Iya, Tante. Semalam ketika saya ngeliat jenazah Nek Sumi, saya juga heran, Pak Ustadz. Karena saya ngeliat Nek Sumi itu megang gayung di tangannya. Wallahu a'lam. Mungkin dia mau minta air. Iya, tapi kayaknya nggak mungkin ya, Pak Ustadz. Nek Sumi kan dari keluarga kaya, Pak Ustadz. Masa dia kehabisan air? Soal gayung yang dipegang almarhum Nenek Sumi itu, aku jadi keinget. Waktu itu aku ngasih makanan ke Nenek Sumi, tapi kayaknya dia tuh mau ngomong sesuatu. Sayangnya nggak jadi. Pas dia mau ngomong sesuatu, tiba-tiba Fania datang. Akhirnya nggak jadi, karena udah dibawa masuk ke dalam. Ya, dan yang bikin gue sama Rosalinda itu heran, mukanya Sumi itu kayak orang takutan banget. Waduh, sayang banget Parjo. Coba kalian berdua bisa gali lebih dalam tuh informasi tentang dia. Ya makanya, kalau gue ingat soal itu gue nyesel banget. Kenapa nggak waktu itu gue paksa aja Nek Sumi untuk ngomong. Tapi kok gue ngerasa ada sesuatu yang terjadi di rumah Pak Budi. Tapi kita nggak ada yang tahu. Aku juga sih mikirnya kayak gitu. Kayak ada sesuatu yang ditutupin gitu loh. Lo nggak usah ngomongin keluarga gue deh. Sorry ya, saya nggak ngomongin keluarga kamu ya. Tapi itu emang kenyataannya. Aneh aja gitu loh, masa bisa Nek Sumi megang gayung? Pasti ada yang ditutupin dong. Ya mau gayung kayak perhiasan kayak gak ada urusannya sama gue. Udah. Sabar. Ras. Fania, udah. Udah. Sekarang kamu pulang, oke? Lo semua denger ya, Nek Sumi itu mati ya karena emang udah tua. Jadi nggak usah pada sotoy deh. Apalagi ngehubungin kematian Nek Sumi sama keluarga gue. Fania, cukup. Sekarang kamu pulang. Awas. Kok bisa ya ada orang sejahat itu? Galak banget tuh orang. Pak, Nek Sumi kan baru aja meninggal. Papa harus banget pergi ya. Iya, acara Papa keluar kota itu udah dijadwalkan dari bulan kemarin. Jadi nggak mungkin dibatalin, Intan. Tapi kan kerjaan Papa itu bisa diwakilin sama orang lain. Kamu tuh kenapa sih? Kesepian ya? Nah, kan ada Mama. Kamu juga bisa main sama Fania, ya kan? Iya, Intan. Walaupun Mama dan Fania bukan saudara kandung kamu, tapi kan kita udah jadi satu keluarga. Jadi Intan jangan sungkan-sungkan sama Mama, ya? Oh, benar kan? Itu. Kalau Papa mau tahu, mereka itu sebenarnya busuk. Di depan Papa aja mereka selalu bersikap baik. Tapi kalau di belakang Papa, mereka tuh jahat. Ya udah, Papa berangkat dulu ya. Sebentar, ada yang mau Intan omongin sama Papa. Gawat. Kalau sampai anak ini ngadu sama papanya, aku sama Fania bisa-bisa diusir dari rumah ini. Ayo dong. Kamu tuh mau ngomong apa sih? Papanya harus buru-buru loh berangkat ke bandara. Ntar ketinggalan pesawat lagi papanya. Ayo. Papa harus tahu kejahatan mereka.
Apalagi Nesumi itu meninggal karena mereka. Ayo dong, kamu mau ngomong apa sih? Ayo, cepat. Sebenarnya aku... Papa kayaknya harus berangkat sekarang juga deh. Soalnya perjalanan ke bandara tuh sering macet. Nanti Papa bisa-bisa ketinggalan pesawat. Ya, tapi kan Intan belum selesai ngomongnya. Nah, nanti dilanjut aja begitu Papa balik. Nanti ketinggalan pesawat repot. Ya, benar juga sih. Ya udah ya, nanti Papa pulang dari luar kota. Kita ngomong banyak. Kamu cerita sama Papa. Oke? Ya, Papa berangkat. Pak, titip ya. Papa berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kamu mau ngadu sama papa kamu? Ya? Ngomong! Mau ngadu kan? Mau ngadu kan? Iya. Karena papa harus tahu sifat mama sama kafannya sebenarnya itu gimana. Oh gitu? Ya udah kamu ngadu aja sana, tapi jangan saran kita kalau papa kamu bakalan mati. Tolong. Jangan sakitin papa aku. Aku mohon. Jangan disakitin papa aku. Makanya kamu tuh nggak usah banyakan ngoceh, paham? Ayo masuk. Ayo masuk, kok susah banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intan, maaf ya kita berdua baru bisa kesini sekarang. Dan kita berdua juga turut berduka cita atas meninggalnya Nesumi. Iya, makasih ya, La. Iya, sama-sama. Dan aku tahu banget pasti kamu sayang banget sama Nesumi. Karena kan kamu juga dirawat sama dia dari kecil. Pasti kamu ngerasa kehilangan banget ya. Kayaknya kita nggak bisa lama-lama di sini deh. Soalnya nyokap tirinya Intan nggak suka dengan kedatangan kita. Iya ya, Pak. Tunggu. Kalian jangan pergi dulu ya. Di sini aja temenin aku ya. Intan, kalau boleh tahu kamu lagi ada masalah ya sama ibu tiri kamu. Soalnya pas tadi kita datang, kita nggak sengaja ngeliat kamu ditarik-tarik sama ibu tiri kamu. Enggak apa-apa kok. Kita lanjut ngobrol ya di dalam aja yuk, masuk yuk. Udah yuk. Ayo. Perasaan gue lewat ada orang dah. Tuh kan, ke apa? Aduh, di atas kolam kita berdayung. Ngapain malam-malam bawa gayung? Udah malam, ayo saya anterin pulang. Jangan mau mandi ya. Hati-hati nih, ntar mandi ada yang ngintip. Tapi mana mungkin juga lah nenek-nenek mandi diintipin. Sakit tau Nek. Minta air. Masak air kali. Minta air. Suaranya kayak gua kenal lah. Tuh kan. Sumi kan. Udah mati kan. Mati gak apa. Minta air apa masakin air? Minta air.
Nenek Gayung. Perasaan tadi ada yang nepuk pundak gue. Vania kenapa? Tadi aku lihat hantunya Nenek Sumi. Ngaco, ngawur. Kamu pasti salah lihat. Kan si Nenek Sumi itu jelas-jelas udah mati. Gak mungkin lah dia hidup lagi. Ma, tadi tuh bener hantunya Nenek Sumi. Aku tuh lihat jelas banget. Dia muncul dari ini, dia tuh mau bunuh aku. Vania, kamu tenang aja ya. Kamu tenang. Gak ada kok itu judulnya. Hantu bisa ngalahin orang yang masih hidup. Gak akan bisa, ya. Ma, tapi kayaknya nih ya, Nenek Sumi itu mau balas dendam sama kita. Karena pas dia masih hidup, kita selalu siksa dia. Vania, udah tenang. Kamu tenang. Gini ya, Mama dulu pernah ada yang kasih tahu kalau misal kita diganggu sama hantu, kita tinggal kasih kemenyan, pasti beres. Kemenyan? Iya. Jadi menurut Mama sebaiknya sekarang kita cari kemenyan yang banyak. Jadi kalau misalnya itu si hantu nenek peot itu muncul, tinggal kita kasih kemenyan, dia pasti kabur, dia pasti ketakutan. Ya nggak? Ya, ayo, Mama. Vania, Nenek Sumi, Sumi, ini dia. Kabur dulu ke pintu lain. Ayo, kabur. Ya ampun. Pok Rati sayang aku. Malam ini aku tak tahan. Gejolak rindu ini ingin bertemu dengan kamu. Harus mulai. Nek, jangan halangi aku jalan dong, Nek. Nek, diam aja. Nek, kan aku udah katakan kan. Jangan ngalangin, Nek. Aku ada urusan sama Porati. Ya, Nek ya. Wah, Nek tahu sih, Nek. Waktu tinggal dikit mau ketemu Porati, jangan dihalangin. Ya, Nek ya. Nek mau apa sih, Nek? Minta air. Nenek Sumi. Minta air. Nenek Gayung. Nenek Gayung. Kayak ada suara Bang Bopak tadi. Mana ya? Kayak teriak-teriak. Astagfirullahaladzim. Mayang. Astagfirullah. Itu kenapa Bang Bopak? Astagfirullah. Bang Bopak kenapa itu, Mbak? Mayang cepetan tolong. Iya, tolongin, Mbak. Bang kenapa sih, Bang? Ya Allah. Ya Allah. Oh ya Allah, mana berat banget lagi, Abang. Aduh, ini punya Bang Bopak ya. Pelan, Bang. Lala, ini tolong kasih Bang Bopak ya. Ini airnya udah Tante doain. Insya Allah Bang Bopak bisa sembuh. Bang, minum dulu, Bang. Minum dulu. Iya. Gimana, Bang? Udah mendingan? Alah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Bang Bopak udah sadar. Alhamdulillah, Porati. Emang abang tuh tadi kenapa sih? Kok kayak orang kesurupan gitu? Lah, di situ tadi ketemu Nenek Gayung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nenek Gayung. Itu mungkin arwahnya Nenek Sumi kali Bang. Soalnya kan Nenek Sumi waktu meninggal megang gayung. Siapapun itu aku akan sedih, Mayang. Kamu kan tahu, aku ini akan mati dan gak ketemu lagi sama Porati. Iya, Abang ngomongnya kok gitu sih? Bang Bopak nggak boleh ngomong kayak gitu. Hidup mati adalah rahasia Allah. Porati, kalau menurut mitosnya katanya kalau ketemu Nenek Gayung itu akan dibawa ke alamnya. Nah, sebentar lagi aku akan dibawa. Alah. Bang, itu kan mitos. Belum tentu kebenarannya. Bang, jangan nangis dulu. Tadi emang waktu Abang ketemu sama Nenek Gayung itu, emang Nenek Gayung itu ngomong apa sih, Bang? Cuman minta air. Minta air sih? Nenek Gayung. Intan! 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 Abang. Intan! Lama banget sih dipanggil. Ada apa, Mah? Nih, kamu tumbuk yang halus kemenyannya. Cepet! Tumbuk kemenyan. Untuk apa? Gak usah banyak tanya ya. Udah kamu kerjain aja. Cepet! Enggak, aku nggak mau ngerjain ini. Aku nggak mau tumbuk kemenyannya sampai aku tahu kemenyan ini untuk apa. Oh, hebat sekali kamu. Sekarang udah berani ngebantah ya? Hah? Kamu mau saya hukum lagi seperti kemarin? Mau? Silahkan. Aku udah nggak takut kok. Enggak. Mama udah gak bisa ya siksa aku kayak gini terus. Mama kok dorong aku sih? Yuk kita pergi. Lapar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bang Sapri, kok kelihatan lemes gini sih? Mau naik motor aja pakai mau jatuh. Semalam saya ketemu Nenek Gayung, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Kaya. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Kaya? Pri, nasib kamu sama aku sama. Kita akan mati bareng. Aku juga kemarin didatengin sama Nenek Gayung. Aku takut mati, Pak Ustadz. Ente berdua kenapa ngomong gitu sih? Hah? Kan mitosnya Pak Ustadz, kalau kita ketemu Nenek Gayung, kita bakal dibawa ke alam lain, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dengerin nih. Kalau ente berdua percaya sama yang kayak gituan, itu namanya musyrik, paham? Bisa gitu, Pak Ustadz. Dengerin ya. Iya, Pak Ustadz. Mati, hidup, jodoh, itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Jin sama setan juga nggak tahu. Jadi kalau ente ketemu mereka, nggak ngejamin ente bakal hidup atau mati. Gitu, paham? Paham, Pak Ustadz. Tuh, Pak Kaya, nggak usah takut mati. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Ya udah Pri, kalau begitu kamu antarkan aku ke sahabatku Parete. Siapa Kaya? Ya kalau umur aku nggak panjang kan nggak bagus juga kalau nggak ketemu dia. Iya kan? Iya Pak Kaya. Udah bunyiin.
Astagfirullahaladzim, kenapa sih? Kenapa sih, Bre? Pak Ustadz, makanya saya belum makan. Kirain pengaruh nenek gayung. Ngesalin lu. Ayo pakaian. Cepet antar. Iya, tapi makannya jangan lupa ntar ya. Iya. Nasi padang. Aku pikir pakai nenek rendang. gayung. Ya. Lambung lu punya urusan. Cepet, bunyi. Pak Ustadz, maaf, jas hidup. Iya, nggak apa-apa. Cepet, hidupin. Sabar ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada-ada aja. Apaan sih itu? Bang! Kamu ngapain di sini? Mau mandi? Pak RT, aku sengaja nunggu kamu. Tumben-tumbennya kamu nungguin saya. Emangnya ada apa sih? Sebegitu pentingnya saya. Iya, Teh, aku sengaja nunggu kamu. Aku ada urusan penting sama kamu, nih. Tolong aku bisa kan? Apa? Tolong apa? Tolong kasih wasiat aku sama cek ini ke Porati ya. Wasiat? Iya. Wasiat Bopak. Emangnya kamu tuh mau meninggal? Pakai surat wasiat segala. Teh, aku ini kan ketemu nenek gayung. Nah, kalau menurut mitos, kalau ketemu nenek gayung itu kita akan mati dibawa ke alam dia. Nah, aku ini tinggal nunggu beberapa hari lagi. Ya Teh, bantu aku ya. Bapak betul percaya banget sama mitos. Udah kamu aja kasih sendiri, kenapa emangnya? Teh, aku nggak kuat. Aku takut Porati sedih. Dia akan terpisah dengan aku, ya? Itu ya? Ya. Serius ya, Teh? Titip ya? Kamu udah sama siapa? Oh, buaya. Surat wasiat. Apa? Ada desa mitos nenek gayung. Hari gini. Kok kayaknya dia sedih banget gitu ya? Kayak bener-bener gitu ya? Kalau sampai bener, aduh, kasian juga. Kalau dia bener-bener meninggal, saya nggak ada saingan dong buat dapetin yang Rati. Yaudah, ini amanah, saya sampein aja. Uh-oh, what is that? Amplop warna pink. Ini pasti surat cinta. My God! Ada cek. 2 lembar cek dan surat. Surat ini adalah perpisahan aku dengan kamu. Karena umurku gak panjang lagi setelah ketemu nenek gayung. Aku harap kamu akan bahagia menerima surat ini. Lembaran cek yang ada di surat ini bisa kamu isi berapapun yang kamu mau. Semoga kamu bahagia mendapat wasiat dari aku. Tertanda Bopak, orang paling kaya di kampung Gujrit. Bopak. Pasti sebenarnya dia mau kasih surat ini untuk saya, tapi dia malu, dia gengsi. Jadi dia taruh di jalanan supaya saya ambil. So cute, Bang Bopak. Memang orang paling kaya, paling baik. Saya akan isi cek ini. Saya isi seberapapun saya mau. Habis itu saya shopping. Kuci-kuci kurtahe. Kuci-kuci kurtahe.
Kak Fania belanja segini banyak? Iya, kan gue pakai kartu kredit unlimited dari papa lo. Jadi mau berapa banyak pun gue belanja, papa lo yang bayar. Ingat ya, lo nggak usah keluar rumah, beresin di rumah. Rosalinda sayang, my beautiful girl, lihat ini. Ini ibu beli apa buat kamu? Banyak sekali barang-barang bermerek. Ada Titin Eigner, ada Chanel. Harus belanja apa? Wow, banyak sekali. Lagu nih sepak, bang tukang kembang aja juga belajar segitu banyaknya. Itu dari mana loh? Oh, Mamaks Ati, saya baru habis dapat warisan dari Bang Bopak. Ya, Bang Bopak belum meninggal, Bu. Kagak ada hubungan saudara maksud gua. Kenapa lu bisa dapat warisan? Kalau mau juga gua yang dapat, gua yang lebih kenal duluan. Bang Bopak habis ketemu Nenek Gayung. Dan dia sudah mau meninggal dunia. Jadi dia kasih saya banyak cek dan saya shopping sebanyak-banyaknya. Ini Ros. Kok aneh banget sih, Bu? Ibu bisa dapat warisan dari Bang Bopak. Intan! 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 Fania! Intan di mana? Mama cari kemana-mana, ke kamar juga nggak ada. Jangan-jangan dia keluar, Ma. Ya ampun, kacau ini. Fania, kamu kenapa biarin dia keluar? Kalau dia ngomong sama orang-orang gimana? Aduh, aku nggak tahu, Ma. Aku tuh dari tadi di kamar. Ya kalau aku tahu pasti aku larang. Ya udah, kalau gitu kita cari dia sekarang. Ayo cepet. Ya Allah, aku udah gak kuat lagi. Aku pengen ceritain semuanya. Tapi aku harus cerita ke siapa? Astagfirullahaladzim, Bar. Intan, kamu gak apa-apa? Maaf ya, soalnya aku gak konsen. Jadinya jalannya malah ke tengah. Iya, gak apa-apa. Intan, kamu masih kepikiran Nek Sumi yang udah meninggal ya? Atau masih kepikiran sama ibu dan saudari tiri kamu? Intan, hubungan kamu gak baik sama mereka. Iya, soalnya tuh Nek Sumi matinya tuh kayak... Intan! Heh, kamu ngapain di sini? Mama kan udah bilang sama kamu. Kamu tuh nggak boleh keluar rumah. Ngapain kamu di sini? Ngeyel banget. Ayo pulang dulu. Aduh, sakit. Tolong jangan kasar dong sama Intan. Heh, kamu tuh siapa? Intan ini anak saya. Jadi kamu nggak usah ngajarin saya ya. Ayo pulang. Aduh, sakit, Ma. Apaan sih kamu tuh ya? Gue yakin banget, Intan pasti tertekan hidupnya tinggal sama ibu dan saudara tiri. Lihat aja tuh kelakuan ibunya. Bisa. Gue justru penasaran sama omongan Intan tadi yang terputus. Dia cerita soal kematian Nek Sumi. Apa jangan-jangan ini ada kaitannya dengan meninggalnya Nek Sumi? Mungkin. Ya karena warga ada yang melihat arwahnya Nek Sumi. Mama sakit. Ya makanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mayang itu bukannya Bu Endang sama Intan ya? Itu sama Intan. Kok itu kayak ditarik-tarik gitu tangannya? Ih, kasihan banget. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rati, Bu Mayang. Ini kenapa Intannya ditarik-tarik? Kenapa? Iya, Bu, itu kan kasihan. Intan pasti tangannya sakit itu. Ini kok Bu Rati, Bu Mayang, saya itu lagi buru-buru makanya saya tarik-tarik tangannya Intan. Tapi nggak sakit kok, soalnya saya kan sayang banget sama Intan walaupun Intan anak tiri saya. Kalau nggak percaya, tanya aja langsung. Ya kan? Iya, Tante.
Mama baik kok. Ya udah kalau gitu saya permisi ya. Saya lagi buru-buru nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya tadi ditarik-tarik ya Mayangnya. Iya, Mbak. Ya Us, aku nggak mau makan. Aku dengan nafsu. Nih aku balikin. Nggak nafsu kenapa sih? Tak kalau lu sakit, lu mikirin kayak gitu, yang ada lu ntar stres. Kamu itu bukan nasihatin aku, malah nyumpain aku kayaknya Us. Nek, lagi ngelampungin muka lu, nunduk-nunduk mulu. Dari apa lu? Ini Us, nyari itu loh suratnya Bopak. Kayaknya jatuh di sini, saya yakin di sini nih. Apaan deh? Jadi surat yang aku kasih sama kamu ke Porati hilang? Iya. Bukan hilang Pak. Kamu tapi gimana ini sih, Teh? jatuh keselip kayaknya di sini. Bener-bener lu. Bopak lagi stres, lu tambahin. Hah? Hilangin amanat dia lu. Surat lu hilangin gimana sih lu? Aku udah hilangin Us, nggak taruh mana-mana. Itu kayaknya masuk kantongan itu, kayaknya keselip atau nggak masuk kantong. Keselip. Cari sono, deket gerobak gua. Rete mulu. Us, ini gayung siapa tuh Us? Gayungnya jalan Us, gayung jalan Us. Ini gayung kayak gua kenal dah. Gayung siapa? Si nenek nih. Hah? Nenek siapa? Nenek Gayang, nenek Gayung. Gayang. Gayang itu Gayang. Gayang mah miskin. Gayang tuh. Mana? Ini Teh. Oh, jangan liatin burung Teh. Aduh, kenceng banget Teh. Tangannya dingin Teh. Habis dari pasar ikan ngomong-ngomong es. Tangannya kenceng banget. Aduh, ini nih pegangnya. Pegangnya nafsu banget. Udah cepet nih. Jangan liatin, kita pergi. Bah, aku gak ikut-ikutnya Bah ya. Aku sudah mandi Bah ya. Jangan dipegang, jangan dipegang. Minta tolong, orang lagi pusing, minta tolong. Saya masih penasaran deh Mayang. Itu Bu Endang beneran narik-narik Intan atau enggak sih ya? Iya sih Mbak. Mayang rasa juga tadi kayak Intan nyembunyiin sesuatu gitu ya Mbak. Iya Bang, baik. Saya sekarang kesana ya. Bang, tumben Bang Bopak nelpon kamu, kenapa? Iya Tante, tadi Bang Bopak kasih tahu kalau dia ngeliat nenek Gayung lagi. Kasihan banget tahu Bang Bopak, Bang. Pasti dia ngerasa ketakutan lagi, terus dia ngerasa pengen mati lagi. Iya udah kalau gitu Iqbal jalan sekarang Tante. Bang, Lala ikut ya. Udah Lala, kamu di sini aja, kenapa sih nggak usah ikut-ikut? Tante, insya Allah Lala bisa jaga diri kok. Ya. Udah hati-hati ya kalian ya. Iya, hati-hati ya. Iya Tante, kita pasti jaga diri Bang. Iya Tante, yaudah kita jalan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Ustaz, itu nenek Gayungnya. Berhenti! Ini alam dunia. Kenapa ente masih keliling aja di sini? Lebih baik ente kembali ke alam ente. Pak Ustaz, hati-hati Pak Ustaz.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahu akbar. Jangan susah. Alhamdulillah. Iya bang, nggak apa-apa. Arwah Nenek Sumi tidak akan pergi sepenuhnya. Karena masih ada urusan yang belum selesai. Kayak suara Nek Sumi. Papa? Lagi cari apa? Tadi Papa kayak dengar suara Nek Sumi. Papa lihat juga. Maksud kamu apa? Memang kamu sering lihat Nek Sumi? Loh kan dia udah meninggal. Iya, Nek Sumi emang udah meninggal. Tapi dia sering nampakin dirinya beberapa kali. Berarti arwahnya masih penasaran dong. Bisa jadi. Soalnya kan Nek Sumi tuh matinya secara... Pak? Papa udah pulang. Kok nggak langsung masuk? Oh iya. Iya. Ayo, Pak. Capek banget ya? Capek, Pak? Ah, iya, ya biasa pulang dari luar kota. Nanti Mama bikinin minum Mama ya. Sini, Pak. Sini. Biar aja. Untung aja tadi Mama cepet datang. Kalau enggak, keburu si Intan itu cerita ke papanya kalau kita biang kerok dari matinya si bisu itu. Mah, kayaknya kita harus ganti cara lain deh. Soalnya nih ya, racun yang selama ini kita pakai itu nggak mempan. Buktinya Intan itu nggak mati ataupun cacat tuh. Ya memang reaksinya itu nggak bisa cepet-cepet, memang agak lama sayang. Mah, kelamaan deh. Kenapa kita nggak pakai racun yang bener aja? Sekali teguk, langsung bikin si Intan mati. Kalau ketahuan gimana? Enggak, Mah, nggak bakalan ketahuan. Aku tuh udah nggak sabar pengen kuasain rumah ini. Kan kalau Intan cepat mati, kita bisa susun rencana selanjutnya. Bikin papa mati. Pa, Intan, makanan udah siap nih. Intan, makan yuk, makanan udah siap. Papa, Intan. Waduh, ini malam ini, wih, rupanya Mama masakan istimewa. Makanan spesial buat kalian. Ayo makan. Ayo. Wih, waduh, ini kesukaan Papa ini. Aduh. Ayo. Wah, ini Papa coba. Ada yang banyak, Pak.
Iya. Selamat makan. Ya. Enak banget, Bang. Iya. Masak apa? Enak. Loh, kok diam aja? Kok nggak dicicipin makannya? Wah, masuk kita aja. Ini nggak bisa terpesona ngeliat papa makannya kayak lahap banget. Emang enak banget ya, Pak? Enak. Fania? Fania? Kamu kenapa? Ya udah kasih minum. Fania? Kok bisa gini? Kenapa? Ya ampun, kamu kenapa, Nak? Kak Fania kena racun. Racunan? Fania. Sebentar. Keluarin. Aku ambil susu dulu ya. Keluarin, Nak. Bisa keracunan gimana sih? Fania, kasih minum dulu, kasih minum dia. Fania, ini. Ayo dia minum susunya. Kakak minum biar racunnya keluar lagi. Keluarin, Nak. Keluarin, Pak. Kamu nggak apa-apa? Udah enak kan? Udah nggak apa-apa, benar. Bisa keracunan gitu. Kamu duduk sini. Duduk dulu. Intan. Tadi kamu sempat bilang jangan-jangan Fania keracunan. Kok kamu bisa tahu kalau Fania itu keracunan? Kamu udah ngasih racun ke makanannya Fania? Iya, hah? Kok tega banget sih kamu? Jahat kamu ya? Hah? Kalau kamu gak suka sama Fania, jangan kayak gitu dong. Kalau Fania sampai meninggal gimana coba? Intan gak ngelakuin apa-apa kok. Fania keracunan, kamu yang ngasih racunnya ya kan? Gak mungkin Intan kasih racun ke Kak Fania. Keterlaluan kamu. Kamu benar-benar benar gini kamu ya. Rasain. Bikin malu kamu ini. Kamu udah bikin malu keluarga. Bisa cuma nangis. Papa nggak ngira kamu sejahat itu. Nek, Intan kangen banget sama Nenek. Sejak Nenek gak ada, mereka makin jahat sama Intan. Intan butuh Nenek. Intan mau dia. Intan gak kuat. Sekarang Papa juga lebih sayang sama Kak Fania dan Mama, Nek. Mereka jahat banget. Intan. Tan. Bener kan dugaan gue? Kalau Intan itu udah dijahatin sama ibu dan saudara tirinya. Iya. Gue juga berpikir gitu. Tadi ngeliat gak? Di muka si Intan juga ada bekas luka di pelipis matanya. Gue jadi curiga. Apa jangan-jangan kematian Nek Sumiati karena dijahatin sama mereka? Ya. Bisa jadi tuh, Bang. Soalnya kan meninggalnya aneh tuh. Di pinggir jalan sambil megang gayung. Za, kita ke rumah Pak Budi sekarang. Sekarang saatnya mau mati.
Aduh, ya ampun. Aduh, mama. Astaga. Kamu apain Fania? Kamu masih belum puas? Hah? Masih kepengen kamu membunuh Fania? Hah? Bukan, Ma. Bukan aku yang dorong Kak Fania. Kak Fania jatuh sendiri. Dia itu mau dorong aku sebenarnya. Astaga. Masih aja kamu nggak ngaku. Pak, anak kamu ini benar-benar keterlaluan. Dia tuh pembohong banget, Ma. Jelas-jelas Fania itu jatuh gara-gara ulah dia. Ngaku kamu, ngaku. Papa dengerin aku dulu, Pak. Bukan aku yang dorong Kak Fania. Kak Fania mau dorong aku, tapi dia jatuh sendiri. Keterlaluan banget kamu ya, jahat banget kamu tuh ya. Pak, anak kamu ini udah melakukan tindak kriminal, Pak. Ini kasihan Fania sampai jatuh. Lihat jidatnya sampai luka kayak gitu, Pak. Harusnya dia dijeblosin ke penjara. Menyesal papa punya anak seperti kamu. Kamu nggak ubahnya sebagai seorang pembunuh. Harus papa bawa kamu ke kantor polisi. Kamu benar-benar telah membuat malu keluarga ini. Kamu membunuh Fania. Sini kamu. Diam kamu. Sini. Jangan kiri dulu, Bapak. Keluarga kamu. Ini keluarga kamu. Bapak nggak menyangka kamu seperti ini. Pak Budi, maaf. Itu Intan mau dibawa kemana? Saya mau bawa dia ke polisi. Dia dorong Fania dari atas tangga. Itu semua nggak benar, Kak. Justru Kak Fania yang mau dorong aku. Justru Kak Fania yang mau bunuh aku. Ya. Tapi dia malah jatuh sendiri. Papa harus percaya sama aku. Pak Budi, kenapa Pak Budi nggak percaya sama Intan, Pak? Pak, harusnya Bapak lebih percaya sama Intan. Bapak kan udah tahu dia dari kecil, Pak. Iya Pak, saya juga kan baru kenal sama Intan. Kalau Intan tuh kan orang baik, nggak mungkin dong Intan berbuat kayak gitu. Papa harus dengar kata mereka. Itu semua benar, Pak. Bukan Intan yang ngelakuin. Tolong Papa percaya sama aku. Pak Budi punya saksi atau bukti kalau Intan ini pelakunya? Karena bisa aja seperti yang dikatakan Intan, bahwa sebenarnya pelakunya Fania sendiri. Pak, kalau Bapak tetap bawa Intan ke kantor polisi, berarti Bapak sudah zolim ke anak sendiri. Padahal kan Intan belum tentu salah. Intan. Minta maaf sekali lagi sama kamu. Bapak sudah salah dalam menuduh kamu. Kamu jangan khawatir. Sekarang Bapak percaya sama kamu. Papa harus percaya sama Intan. Sebenarnya Kak Fania sama Mama ada rencana untuk membunuh kita, Pak. Mereka jahat. Kacau. Berantakan semua rencana kita. Gak ada cara lain, Mbak. Kita harus cepatnya bunuh Intan. Yang enak, cabenya yang banyak. Yes, Kamu banyak kan? Astagfirullahaladzim, Mak, kenapa sih, Mak? Allah Akbar, Assalamualaikum ke, Mak. Assalamualaikum, Kek. Lu bagaimana sih? Ngasih warisan pakai milih-milih. Gua kagak dapet. Aduh, Mak, kok masalah begituan? Kan aku memang ngirim wasiat aku, warisan aku ini buat Porati. Kan Mak tahu sendiri, Porati orang yang aku cintai, Mak. Yang aku cintai, si Marimar dapet. Aduh, jadi cek itu ditemuin sama Marimar dong? Kalau begini, kita minta ganti rugi sama Marimar. Ikut. Mau kemana, Pak? Gua belum dapat warisan, woi. Ayo, terus. Iya. Terus. Nah, iya gitu. Terus. Ayo. Terus. Ayo
dong, kamu tuh harus semangat. Latihan jalan pakai tongkat supaya kaki kamu itu cepat sembuh. Aku capek, Ma. Kenapa sih kita harus belajar jalan? Kenapa nggak langsung aja? Kita tuh nyusun rencana untuk bunuh Intan. Kita harus bunuh Intan, Ma. Fania. Fania? Tadi saya dengar, maaf ya. Tadi saya dengar ada kata-kata bunuh. Kamu mau bunuh siapa? Aduh, Bu Ratih, kok ngomongnya begitu? Yang ngomong bunuh-bunuh tuh siapa? Gak ada. Salah denger nih. Enggak, tadi saya nggak salah dengar. Iya kan, Mayang? Iya, Mbak. Van, Intan itu kan saudara tiri kamu. Masa kamu sempat-sempatnya sih berpikir kayak gitu? Kamu nggak boleh kayak gitu loh. Udah deh, nggak usah ikut campur. Ini tuh bukan urusan kalian. Bu Ratih, Bu Mayang, maaf ya, udah dulu. Ini anak saya lagi sakit kakinya. Udah ya, kami mau latihan jalan lagi. Yuk. Kita balik aja yuk. Sambil latihan jalan. Ya, yuk, hati-hati ya Fania ya. Itu tadi bener kan ya? Fania itu ngomong kalau dia mau bunuh Intan kan? Iya, Mbak. Mayang juga denger. Kenapa mereka begitu ya? Apa nggak akur ya? Gimana kalau kita ngomongin sama Iqbal? Siapa tahu Iqbal bisa bantu. Yuk. Pokoknya aku harus ketemu si Marimar. Nah iyalah. Itu Marimar tuh. Oh iya bener. Akhirnya saya beli juga baju mahal. Marimar! Bener dibelanjain semua tuh. Marimar! Cepet, jangan teriak-teriak. Why? Udah, jangan banyak basa-basi. Sekarang yang cek aku kamu belanjakan mana? Tolong balikin. What are you talking about? Cek aku. Cek yang itu. No. Bang Bopak sudah kasih sama saya, terus mau diminta lagi? Nanti Bang Bopak borok sikutan. Borok sikutan? Marimar, cek itu aku kirim buat Pok Ratih. Tapi gara-gara RT Teledor ini, cek itu sampai ke kamu dan kamu belanjain. Iya. Because Pak RT jatuhin itu punya envelope, jadi saya ambil. Kalau Pak RT tidak jatuhin, saya tidak bisa shopping kan? Oh benar juga teh. Menurut Marimar, memang kamu yang teledor. Kalau bukan gara-gara kamu, Marimar itu nggak belanja. Kamu tanggung jawab teh. Tanggung jawab. Dan Pok Ratih terhadap aku gimana, ha? Tapi kan aku udah pakai uangnya. Kamu itu mengecewakan aku, tau nggak? Tapi kan aku nggak pakai uangnya. Apa yang kamu lakukan? Berhenti! Anak kamu keterlaluan. Kamu bilang Mama dan Fania yang membunuh Papa dan kamu. Ternyata kamu yang membunuh Mama. Intan nggak apa-apa. Berhenti! Intan, Intan, kamu kenapa? Kamu kok nangis sendirian di pinggir jalan sih? Intan. Kamu apain Fania? Kamu masih belum puas? Masih kepengen kamu membunuh Fania? Bukan aku yang dorong Kak Fania. Kak Fania jatuh sendiri. Maaf. Sekarang aku tahu kenapa kamu nangis kayak gini. Ini semua karena ibu dan saudara tiri kamu mencoba buat bunuh kamu kan? Fania, dia dorong kamu dari tangga dan ibu tiri kamu juga menenggelamkan kamu di kamar mandi. Astagfirullahaladzim.
papa aja nggak percaya sama omongan aku. Intan, Lala itu punya indera keenam. Dan dia bisa ngeliat masa lalu. Makanya dia bisa ngeliat masa lalu kamu. Gara-gara mereka, Nesumi juga meninggal. Mereka tuh selalu nyiksa Nesumi. Aku nggak betah di rumah. Untuk sementara waktu, kamu bisa tinggal di rumah Tante Rati. Makasih ya. Kalian lihat Intan nggak? Dia nggak ada di kamarnya. Gak ada di kamar. Ya udah, kalau gitu Papa nggak usah khawatir. Biar Mama dan Fania yang cari Intan. Ya. Papa ikut. Nggak usah. Papa nggak usah ikut. Soalnya tadi Mama sempat ngeliat Intan tuh kayaknya kesel banget loh sama Papa. Nanti takutnya kalau misalnya Papa ikut, Intan malah nggak mau pulang. Terserah kalian. Yang penting bawa Intan pulang. Iya, Pak ya. Fania, sekarang saatnya untuk ngebunuh Intan. Mama tahu betul sekarang dia ada di mana. Ayo. Intan, pulang kamu. Pulang. Tante, Intan nggak mau pulang. Diam bisa nggak? Tante, tolong taruh pisaunya ya Tante, jangan nekat. Kalau kalian masih aja ikut campur, saya akan habisin anak ini. Hah? Ayo cepetan. Astagfirullah. Bu, tolong lepasin Intan. Bu, saya mohon, tolong lepasin Intan. Bal. Saya udah bilang ya berkali-kali ya, jangan ikut campur urusan saya. Ayo ikut. Ayo cepet. Tolong, nggak berani. Diam kamu ya, jangan macam-macam kamu ya Intan ya. Nggak mau. Cepetan masuk kamu. Heh, diam ya kamu ya. Diam. Nenek kan sudah meninggal. Kenapa nenek bisa muncul begini? Saya sayang sama Non Intan, Pak. Dia dalam bahaya. Bu Endang dan Non Fania mau membunuhnya. Tapi itu nggak mungkin, Nek. Mereka sayang sama Intan. Apa salah? Saya meninggal gara-gara mereka. Gimana ini? Baik Bang, Abang punya nomor papanya Intan nggak? Iya, Abang punya. Nah, sebaiknya Abang hubungi sekarang, soalnya Lala khawatir banget. Lala takut Intan diapa-apain. Iya, Pak. Karena Mama Tiri dan saudara tirinya tuh pernah berniat untuk ngebunuh Intan. Aduh, Intan. Pak Budi, saya punya kabar buruk. Tadi Intan sama Lala datang ke sini, terus Mama Tiri datang dan maksa Intan untuk pulang. Iya, saya menyuruh dia itu, Pak. Pak, tapi istri Bapak maksa Intan pulang pakai pisau. Dia nodongin pisau, Pak. Apa? Saya takut terjadi apa-apa dengan Intan. Yaudah, gini Pak Budi. Kita cari bareng-bareng. Iya, baik, Pak.
bawa dia kemana nih, Ma? Kita bawa dia ke tepi jurang. Habis itu kita lempar dia dari atas. Begitu kita berhasil mensingkirkan perempuan ini, kita juga singkirkan papanya. Lalu kita bawa kabur semua hartanya dan kita pergi jauh-jauh dari kota ini, ya kan? Ya mau, oke. Intan kamu banget sih! Intan! Fania, cepetan! Kejar! Lepasin Intan. Kalian jangan ikut campur ya! Kalau kalian coba-coba ikut campur, saya bener habisin Intan. Kamu masuk! Mana kamu? Kalau tahu sama dia lepas. Ayo masuk cepat! Fania, ikat! Buka pintunya! Diam. Gue bilang diam. Aduh, gimana dong, Meh? Ingat ya, lo tuh jangan coba-coba kabur lagi. Kalau enggak, ini pisau akan menancap di perut lo. Ingat, jangan macam-macam. Aduh, Intan. Papa. Ya Intan. Alhamdulillah, Intan kamu selamat. Kemana sama mama mau bunuh aku, Mbak? Intan maafin Papa, nak. Maafin Papa. Bal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ke depannya gimana, Bang? Bu Ena udah meninggal, Pak. Innalillahi wa inna Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Meskipun mereka jahat sama aku dan Nek Sumi, tapi insya Allah Intan udah maafin mereka kok, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini balasan karena mereka pernah nyiram Nenek Sumi dengan air. Ya, kuburannya penuh dengan air panas. Air mendidih. Tenang, Anda minta semuanya tenang ya. Lebih baik kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Insya Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, air yang keluar dari liang lahat ini diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah bil qabuli wa ila hadratin Nabi Rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisir wa bi barakah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Semoga yang barusan kita lihat bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Di saat kita melakukan kejahatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan azab itu sebelum kita bertobat. Maka dari itu, Allah selalu memandang dan menyarankan untuk saling menyayangi, sehingga kita tidak akan pernah mendapatkan azab itu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Astagfirullahaladzim. Beli bahannya udah mana? Usaha Mayang, pegang keteknya. Cuman minta air. Haus kali Bang. Mandi kali Bang. Soal gayung yang dipegang Nenek Sumi. Galak banget tuh orang. Hah? Kamu itu siapa? Jangan sok ngajarin Sana dapat hadiah. Laku ya, Cun? Action. Dia ketawa. Ayo. Kadang. Astagfirullahaladzim. Fania tadi maaf ya, tadi saya dengar kamu bilang ada kata-kata mau bunuh. Itu benar kamu ngelakuin itu? Mau